Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian Embun Pagi kali ini akan membahas bab satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atihi li ghairi daruratin. Bab menutup aurat atau menutup aib kaum muslimin dan larangan membuka aib itu tanpa kebutuhan darurat yang dibenarkan oleh syarak. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk membuka aib, menyebarkan aib di kalangan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka, gemar, an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, jika keburukan tersebar di kalangan kaum muslimin, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka yang suka itu azab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang suka, termasuk yang menyebarkan aib saudara kita kaum muslimin, maka dia diganjar oleh Allah azab yang pedih di dunia juga di akhirat. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain kecuali nanti di hari kiamat diganjar oleh Allah dengan ditutup aibnya. Artinya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa saling menutupi aib kita dan aib saudara-saudara kita, karena tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat. Karena memang manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Kadang dia salah, kadang dia lupa, dan kadang dia melakukan dosa atau aib. Hanya saja orang lain tidak tahu, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling menutupi aib kita gitu. Dimana nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditutupi aib kita di yaumil qiyamah. Ketika Allah sudah memerintah menutup aib kita, jangan kemudian kita membuka-buka aib kita. Allah sudah berupaya untuk menutup, malah kita sendiri yang membukanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali mujahirin, orang yang suka menampakkan kejahatannya sendiri atau aibnya sendiri. Wa inna minal mujaharati ayya'amala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarallahu alaihi fayaqul. Dan di antara cara, sebagian cara menampakkan aib diri itu adalah seorang yang kala malam harinya melakukan dosa, kemudian Allah menutupi aibnya, malah di pagi harinya dia berkata, ya fulan, amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, saya tadi malam telah melakukan dosa begini dan begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa isbuhu yakshifu sitrallah alaihi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib mereka, malah di pagi harinya dia sendiri yang menyingkap aibnya atau membuka tutup Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih. Demikian pula saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengolok-olok, menghina aib saudara-saudara kita. Ketika saudara kita melakukan aib kemudian diganjar dengan hukuman, kita malah mengolok-olok, itu dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang perempuan budak zaman Rasulullah itu melakukan zina, kemudian terbukti dan dia dihukum jilid gitu ya. Setelah dihukum, kita dilarang wala yutharrib 'alaiha. Kita dilarang untuk mengolok-olok. Sekalipun dia mengulangi melakukan zina yang kedua, kita pun juga dilarang mengolok-olok. Kemudian ketika dia mengulangi zina yang ketiga, maka hakikatnya taubat dia itu adalah tidak sungguh-sungguh, maka harganya itu tidak lebih dari sehelai rambut, harga budak itu. Demikian pula saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang oleh Allah untuk menghina orang-orang yang sudah dihukum karena telah melakukan aib pribadi atau dosa pribadi. Sebagaimana sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana suatu ketika ada datang beberapa sahabat bersama seorang laki-laki peminum khamr. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, idribu, maksudnya berikan hukuman kepada seorang yang meminum khamr itu. Qala Abu Hurairah, fa mimma ad-daribu biyadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi. Sebagian menghukumi memukulnya dengan tangannya, sebagian memukulnya dengan sandalnya, sebagian memukulnya dengan bajunya. Namun ketika orang itu sudah pergi, sebagian qala ba'dul qaum, sebagian sahabat itu berkata, aghzakallah, semoga Allah menghinakan. Apa jawaban Rasulullah? Qal la taqulu hakadha, jangan mengatakan demikian. La tu'inu alaihi syaitan, jangan membantu syaitan. Karena ketika kita menghinakan orang itu, semoga Allah menghinakan itu, menghinakan kamu misalnya, orang itu bisa mangkel. Dan itu mempermudah bagi syaitan untuk membujuk dia agar melakukan kehinaan-kehinaan lagi gitu. Makanya Rasulullah mengatakan jangan membantu syaitan gitu, agar membantu syaitan menjerumuskan dia lagi kepada aib yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja sekalipun kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita yang lain, termasuk menutupi aib diri kita, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian disamakan dengan mengkritik
penguasa. Karena ada sebagian unggapan ketika penguasa melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap syariat di dalam pelaksanaan pemerintahannya atau kebijakan-kebijakannya, kemudian ada upaya melakukan pengkritikan terhadapnya, dianggap mengungkap aib, dianggap menyingkap aib. Tidak, karena menyingkap aib itu berbeda dengan melakukan muhasabah. Kalau menyingkap aib itu apabila dilakukan terhadap dosa pribadi yang dia lakukan. Tapi kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan kritik, itu bukanlah menyingkap aib. Bahkan itu merupakan afdalul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal di hadapan penguasa ketika kita menyingkap penguasa yang salah di dalam mengurus urusan umat itu. Hal itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menyampaikan khutbah, ada salah satu sahabat yang kemudian menyampaikan secara terang-terangan akan mengkritik dia dengan pedang. Bayangkan, kalau sekarang disampaikan seperti itu, wah, langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dianggap dengan mengancam jiwa seorang penguasa, sekalipun hanya dengan kata-kata. Bahkan satu ketika Khalifah Umar ketika berkhutbah, dia menggunakan baju perang, menggunakan baju begitu ya, yang baju itu kayaknya asing, tidak pernah dipakai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sahabat melihat hal itu, khususnya kalau tidak salah Salman Al-Farisi itu, dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh khalifah itu karena masih menyaksikan baju yang dia pakai. Kemudian Khalifah Umar menyampaikan kepada Abdullah, wahai Abdullah, ya. Kemudian Khalifah Umar minta Abdullah untuk menjelaskan baju siapa yang dia pakai. Kemudian siap atau na'am Amirul Mukminin. Kemudian dia berkata bahwasanya itu adalah bajunya yang dipinjam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Seketika itu pula kemudian sahabat itu mau mendengar dan mentaati apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini adalah upaya kritikan untuk menjaga agar khalifah atau pemimpin itu senantiasa berada pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap sebagai upaya untuk mengungkap atau menyingkap aib. Bahkan menolong penguasa itu agar senantiasa tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling menutupi aib kita gitu. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki aib. Hanya saja kita tidak diketahui saja aib ini karena ditutupi masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan kita mencampur adukkan dengan kritik. Kritik itu diperkenankan, bahkan afdalul jihad yang dilakukan terhadap penguasa. Kashful khutat, menyingkap kesalahan-kesalahan, kebijakan-kebijakan penguasa, hukum-hukum yang diterapkan oleh penguasa, itu adalah afdalul jihad. Dan itu perlu dilakukan oleh umat agar pemerintah, penguasa itu tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهل من مذكر أي